Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam program Ramadan Menyapa di RCTV Stasiun Radar TV Cirebon. Pada kali ini, pada edisi ini kita akan coba membahas terkait dengan tema yaitu mukjizat Al-Quran untuk peradaban manusia. Telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Bapak Dr. Didi Junaidi MA. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, baik-baik. Saya manggil Pak Kiai saja. Bagaimana puasanya Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah sudah hari ke-17 Ramadan ya Pak ya. Betul, nggak ngerasa ya. Betul, alhamdulillah. Tadi malam ya, umumnya secara umum khususnya umat muslim sedunia itu memperingati nuzulul Quran. Betul. Alhamdulillah tema kali ini bertepatan dengan turunnya kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita nanti membersamai Bapak untuk melakukan dialog interaktif terkait tema yaitu mukjizat Al-Quran untuk peradaban manusia. Silahkan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa RCTV yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersua dalam acara Ramadan Menyapa yang temanya cukup menarik ya Mas. Iya, betul. Temanya tentang mukjizat Al-Quran. Betul. Dan momennya pas. Momennya pas di nuzulul Quran. Betul. Nah, tema tentang mukjizat Al-Quran ini memang kalau dalam ranah studi Al-Quran itu disebut dengan i'jazul Quran. Betul. I'jazul Quran. Nah, apa sisi-sisi kemujizatan Al-Quran ini? Mungkin kita lihat dari definisi dulu ya. Definisi dari i'jazul Quran itu kalau dari secara bahasa itu kita tahu dari a'jaza yu'jizu i'jaz. Artinya sesuatu yang melemahkan. Betul. Maka Al-Quran disebut mu'jiz, sesuatu yang melemahkan ya, disebut mukjizat. Kenapa disebut mukjizat? Itu ada dalam kaidah bahasa ada tambahan tak marbutoh di situ sebagai mubalaghah. Jadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus ya. Artinya aktivitas itu continue. Ya, beberapa contoh misalnya dalam bahasa Arab itu saya ambil contoh seorang security yang bertugas misalnya di depan pintu bank gitu ya, buka tutup pintu. Karena bahasa Arabnya pintu tutup bab, maka yang buka tutup itu disebut bawab. Bawab. Ya. Kalau ada orang yang kerjanya tidur, itu disebut nawam. Nawam. Kalau yang sukanya menulis jadi kutab. Ya, jadi mukjizat itu Al-Quran disebut mukjizat karena punya fungsi untuk melemahkan kekuatan-kekuatan lain. Itu dari sisi bahasa. Nah, kemudian kenapa kok Al-Quran yang dijadikan mukjizat untuk kenabian atau kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau kita lihat dalam ranah historis ya sejarah, hampir seluruh nabi dan rasul itu diberikan mukjizat sesuai konteks zamannya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu sedang hebat-hebatnya dunia sihir, maka beliau pun diberi kekuatan ya. Kita tahu di Al-Quran atau dalam banyak sejarah kita membaca, beliau mampu mengalahkan tukang-tukang sihir yang dijadikan pesuruh oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam misalnya, beliau hidup di satu masa di mana dunia kalau boleh dikatakan medis atau kedokteran ya,
itu demikian hebatnya, maka kemudian beliau diberi kekuatan atau mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menyembuhkan penyakit baros atau kusta yang pada saat itu belum ada bisa menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Ya, betul. Nah, itu dari sisi istilah ya. Jadi Al-Qur'an sebut mukjizat karena masa Arab jahiliyah itu masyarakat Arab sedang senang-senangnya itu gandrung-gandrungnya pada syair-syair Arab. Setiap tahun itu ada sebuah perhelatan di satu pasar namanya pasar Ukaz ya. Masing-masing kabilah mengirimkan delegasinya untuk jagoan-jagoannya yang ahli syair itu untuk mengirimkan utusan dan dinilai siapa di antara kabilah itu yang paling bagus syairnya, dan nanti kelompok atau kabilah yang memenangkan itu syair-syairnya digantung di dinding Ka'bah. Ini kalau kita baca sejarah ya. Sehingga Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang berbeda, secara kesusastraan ya balaghahnya sangat indah. Itu tuh menandingi syair-syair jahiliyah itu secara nyata pada saat itu. Tentu ada mukjizat lain yang jauh lebih tinggi dari itu. Itu sekedar pengantar mungkin seperti itu. Oh gitu. Terus kemudian awal tadi Pak Kiai mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Apakah sampai hari ini Al-Quran itu tetap relevan? Ya. Ada satu ungkapan yang mungkin akrab ya di indera dengar para pengkaji Al-Quran atau umat Islam pada umumnya, bahwa Quran itu sholih likulli zaman wa makan. Quran itu selalu up to date. Di dalam Al-Quran memang ada informasi-informasi dari masa lalu, masa kini itu kini saat Al-Quran diturunkan, dan masanya akan datang. Jadi jauh sebelum Al-Quran diturunkan itu kan ada peristiwa-peristiwa yang pernah hadir ya, dan itu disebutkan. Di antara misalnya mukjizat Al-Quran dari sisi ilmiah ya, nanti kita akan mengetahui ada banyak sisi mukjizat Al-Quran. Nah, saya ingin sedikit menyoroti sisi ilmiah. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran berupa informasi diselamatkannya jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Di satu ayat disebutkan, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwa pada hari itu, pada hari ditenggelamkannya Fir'aun itu, kemudian kami, kata Allah, nunajjika, menyelamatkanmu Fir'aun itu bibadanika, dengan badanmu itu, litakuna liman khalfaka ayah, sebagai pelajaran bagi umat-umat sesudahmu. Dan pada saat ayat itu turun kan Rasul belum mendapati ada informasi tentang diselamatkannya jasad Fir'aun itu. Baru sekian abad kemudian ada peneliti kalau tidak salah di bukunya Pak Quraish Shihab itu dijelaskan ya di Mukjizat Al-Quran, ada seorang profesor Prancis namanya Mr. Loret itu melakukan ekspedisi bersama timnya, ada yang diving ya, ada yang menyelam ke laut. Ada informasi lain bahwa jasad Fir'aun itu sudah diselamatkan atau terdampar di sisi laut. Nah, ini ada banyak versi. Nah, itu kan bagian sisi ilmiah. Allah menunjukkan bahwa akan menyelamatkan, betul-betul diselamatkan. Dan sampai sekarang kan movie Fir'aun ada ya? Ada. Ya, itu bisa kita sebutkan. Dan sisi jas yang lain misalnya dari redaksional, penyebutan kata tertentu itu sesuai konteks. Lagi-lagi saya kutip, ini informasi karena memang saya baca kalau nggak salah sejak S1 dulu itu di bukunya Pak Quraish itu, Mukjizat Al-Quran. Misalnya kata yaum dalam bentuk mufrad itu disebut kalau tidak salah sebanyak 30 kali, itu sejumlah hari-hari dalam satu bulan. Sementara kata syahrun dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 12 kali, sebanyak bulan-bulan dalam satu tahun. Itu diantara contoh-contoh saja. Ya. Terus kemudian terkait tadi oke, pemirsa ya, masih banyak mungkin yang akan kita kupas ya terkait i'jazul Quran atau mukjizat Al-Quran untuk peradaban manusia. Untuk itu mari kita sama-sama saksikan ya pesan-pesan komersial berikut ini. Baik, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa. Tadi sempat disinggung oleh Pak Yai yaitu terkait mukjizat Al-Quran dari sisi ilmiah.
Kalau kita berbicara ilmiah, mungkin ada beberapa teori-teori ilmiah yang tertuang dalam Al-Quran yang perlu sedikit disampaikan kepada para pemirsa di rumah. Sebelum dijawab nanti, bagi para pemirsa di rumah silahkan, bila nanti ada pertanyaan, ya, kita melakukan dialog interaktif, bisa di WhatsApp ke nomor 0812-891886. Ya. Baik, Pak Kiai, dilanjut terkait tadi yang telah disinggung tentang sisi ilmiah, ya, dari sisi ilmiahnya, Pak. Baik. Jadi memang ada beberapa aspek i'jazul Quran, salah satunya i'jazul ilmi, ya, yang agak menjadi perhatian para ilmuwan atau saintis itu adalah proses penciptaan alam raya ini. Jadi mungkin kita belajar dulu ada namanya Big Bang, ya, teori dentuman besar. Betul, betul. Nah, kemudian ketika kita baca di Al-Quran, nah ini bukan berupa justifikasi, tetapi jauh sebelumnya Al-Quran sudah menginformasikan. Misalnya ada di surah Al-Anbiya ayat 30 itu, Allah menyatakan, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna kulla syai'in hayy wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Bahwa orang-orang kafir itu kan sering mempertanyakan tentang proses penciptaan langit dan bumi. Maka kemudian Allah memberikan satu informasi, ya. Apakah mereka orang-orang kafir itu tidak mengetahui annas samawati wal arda kanata ratqa, bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya menyatu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan duanya. Nah, inilah yang kemudian banyak disebut, ya, meskipun tidak sepenuhnya tepat, bahwa itu kalau dalam sisi ilmiah disebut teori Big Bang, dentuman besar dan sebagainya. Betul, betul. Nah, ada kemudian lanjutan ayat itu, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu kehidupan ini. Dan itu sangat logis sekali, sangat ilmiah sekali. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manusia atau makhluk hidup tidak ada satupun yang bisa hidup tanpa air. Kita misalnya itu masih mampu untuk menahan lapar, tidak memakan makanan, ya, daripada menahan haus. Dehidrasi itu langsung membuat kondisi fisik kita langsung drop. Dan itu saya pernah baca beberapa penelitian. Manusia itu tidak bertahan hidup bahkan mungkin 1 hari kalau nggak minum itu sudah nggak karu-karuan. Nah, kita puasa hanya berapa jam saja kan? Kita puasa paling dari jam berapa? Jam 4 atau setengah 5 lah, ya, sampai jam setengah 6. Itu paling kurang lebih 12 jam. 12 jam. Itu kita masih mampu. Tapi kalau dilanjutkan lagi, katakanlah sehari full kita nggak minum, itu sudah nggak karu-karuan, pasti dehidrasi itu. Nah, itu diantara contoh sisi ilmiah, ya. Jadi Al-Quran itu memang sudah menginformasikan banyak hal. Ada juga penelitian tentang kulit misalnya. Kulit. Ya, tentang kulit. Ini ada seorang profesor, saya lupa namanya itu di Amerika itu, dia ahli kulit. Tapi dia menulis Garut, ya, Pak, ya? Oh, bukan. Nah, itu kemudian menulis buku tentang kulit. Nah, dia membaca ayat di dalam Al-Quran tentang kulit. Tentu bukan dalam teks Arabnya, ya. Dia membaca terjemahannya. Kemudian setelah membaca itu, dia mengganti seluruh buku textbook tentang kulit. Jadi hasil bacaannya itu kemudian mengubah semua pemahaman dia tentang kulit. Itu bisa nanti kita lihat ayat di dalam Al-Quran tentang kulit itu. Sehingga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim, ilmuwan non-muslim tadinya kemudian menjadi muslim. Mungkin ada yang paling populer, ada Dr. Maurice Bucaille itu namanya, ya, yang ahli bedah. Maurice Bucaille itu kemudian melakukan penelitian tentang Quran, tentang Bible, tentang sains. Nah, saya kira teman-teman dosen atau mahasiswa sudah sangat akrab dengan buku beliau, The Bible, The Quran and the Science. Itu aslinya kan dari bahasa Prancis, ya, Le Bible, Le Coran et le Science. Itu kemudian diterjemahkan dalam banyak bahasa, termasuk sudah diterjemahkan Indonesia, Bible, Quran, dan Science. Nah, itu beberapa contoh ijaz ilmi, dan masih banyak lagi saya kira. Gitu. Baik. Ini menarik, ya, Pak Kiai. Tentu
ada mungkin teori-teori yang kaitannya dengan ilmiah ya dalam Al-Quran gitu. Selain tadi kulit sudah, terus kemudian air gitu kan. Bagaimana misalkan kaitannya dengan bumi yang selain air yang di dalamnya gitu. Ini menarik juga. Ya ini kaitannya mungkin dengan masih berkaitan dengan bulan Ramadan yang mana Al-Quran itu diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surat Al-Alaq gitu ya. Ada dua kata perintah gitu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentu di ayat pertama itu menjelaskan bahwa kita dituntut membaca atas dasar niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang berikutnya kalimat kedua, perintah kedua yaitu Iqra wa rabbukal akram gitu. Ini kan kemudian menunjukkan bahwa ketika kita sudah membaca, dituntut kita untuk menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menarik, alladzi 'allama bil qalam. Iya, betul. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini bagaimana menurut Pak Kiai pandangan tentang dua ayat ini gitu. Kan 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Betul. Jadi ulama sepakat ya bahwa surah yang pertama turun itu Al-Alaq, 5 ayat itu tadi. Nah, sudah banyak kajian tafsir terkait dengan pemahaman makna Iqra di situ. Kalau kita lihat Iqra di situ tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya kan? Betul. Iqra. Maka kalau dari sisi lughawi atau dari bahasa, itu kan dari qara'a artinya bisa menghimpun, bisa membaca, meneliti, mengkaji dan sebagainya. Nah, kemudian perintah yang pertama itu penting. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi proses pencarian pengetahuan itu memang harus disandarkan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Ini nanti yang akan menjadikan seorang ilmuwan, seorang ulama misalnya, ketika mendasari bacaannya dari awal, sejak niat awal itu bismi rabbik, maka insya Allah ilmu pengetahuan yang dia dapatkan tidak akan membuat mafsadah, tidak akan membuat kerusakan. Persoalannya saat ini adalah ketika Iqra-nya tidak dengan ismi Rabb. Banyak ilmuwan, banyak ulama, saintis ya, yang tidak mengindahkan ini, sehingga ketika dia sudah semakin tinggi tingkat keilmuannya, bukan semakin tunduk atau semakin tawadu, tapi semakin arogan. Nah ini kan menjadi sebuah catatan. Ada semacam stigma, semacam pandangan-pandangan kurang baik. Biasanya orang kalau pinter itu agak sombong misalnya, gitu ya. Sombong. Ada arogansi intelektual di situ. Nah makanya kemudian dalam tradisi pesantren itu kan ada istilah adab qoblal ilm itu ya. Betul. Ada etika sebelum belajar. Bahkan itu menarik sekali. Al-Quran sudah menunjukkan itu. Rasul itu mengajarkan para sahabat bukan ilmu dulu, tetapi etika atau akhlak. Bisa misalnya kita rujuk ke surah Al-Jumu'ah itu, ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi wa yuzakkihim dulu, proses tazkiyatun nafs, kemudian baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru memberikan pelajaran, memberikan ilmu dan hikmah. Sehingga ada tazkiyah di situ. Ini yang kemudian menjadi pelajaran penting ismi rabbik. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Tuhan Maha Pemurah. Mungkin kata lain juga mulia ya. Jadi setelah kita belajar membaca banyak informasi, baik ayat-ayat kauliyah, kauniyah ataupun tarikhiyah, di situ kita diajarkan Allah menjadi orang-orang yang murah, orang-orang yang mulia. Sehingga dua makna ini yang sangat tererat. Dan yang terakhir tentang kolam tadi ya. Betul. Di ayat lain misalnya kita baca ada nun wal qalami wa ma yasturun. Kolam menjadi satu alat yang dijadikan sumpah oleh Allah. Itu kalau kita baca tafsirnya memang sebelum alam ini diciptakan, itu yang pertama diciptakan itu kolam. Untuk menulis semua catatan-catatan dari mulai hukum-hukum alam, dari mulai kejadian-kejadian, termasuk diri kita. Sebelum kita dilahirkan kan dalam alam azali sudah ada catatan. Kita sering dengar tentang umur kita, tentang jodoh kita, tentang rezeki kita. Ada catatan itu di Lauh Mahfuz itu. Nah itu ada ulama tafsir yang menyebutkan demikian. Kira itu. Nah, yang terakhir itu allamal insana ma lam ya'lam. Jadi
Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Ada satu hadis itu terkait dengan ini. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh ilmu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi man amila bima alima allamallahu ilman ma lam ya'lam. Nah, jadi siapa yang mempelajari satu ilmu terus mengamalkannya, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Sebaliknya ada satu hadis yang juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Man istada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang semakin bertambah ilmunya tapi tidak semakin dekat dengan Allah, tidak mendapat petunjuk dari ilmu itu, lam yazdad minallahi illa bu'da. Semakin menjauh semakin menjauh. Itu menarik sekali. Ya, kadang-kadang kita pernah merasakan hal tersebut gitu ya. Ketika dalam suatu kajian atau dalam suatu kajian ilmu tiba-tiba suka ada seperti ilham masuk gitu, itu ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa ya, tadi sudah disampaikan terkait mukjizat Al-Qur'an untuk peradaban manusia digali dari sisi ilmiahnya. Berikutnya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah pesan-pesan komersial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam program Ramadan Menyapa di RCTV Stasiun Radar TV Cirebon. Pada kali ini, pada edisi ini kita akan coba membahas terkait dengan tema yaitu mukjizat Al-Quran untuk peradaban manusia. Telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Bapak Dr. Didi Junaidi MA. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, baik-baik. Saya manggil Pak Kiai saja. Bagaimana puasanya Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah sudah hari ke-17 Ramadan ya Pak ya? Betul, nggak ngerasa ya? Betul, alhamdulillah. Tadi malam ya, umumnya secara umum khususnya umat muslim sedunia itu memperingati nuzulul Quran. Betul. Alhamdulillah tema kali ini bertepatan dengan turunnya kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita nanti membersamai Bapak untuk melakukan dialog interaktif terkait tema yaitu mukjizat Al-Quran untuk peradaban manusia. Silahkan Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa ashabi al-sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa RCTV yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersua dalam acara Ramadan Menyapa yang temanya cukup menarik ya Mas. Iya, betul. Temanya tentang mukjizat Al-Quran. Betul. Dan momennya pas. Momennya pas di nuzul Quran. Betul. Nah, tema tentang mukjizat Al-Quran ini memang kalau dalam ranah studi Al-Quran ya, itu disebut dengan i'jazul Quran. Betul. I'jazul Quran. Nah, apa sisi-sisi kemujizatan Al-Quran ini? Mungkin kita lihat dari definisi dulu ya. Definisi dari i'jazul Quran itu, kalau dari secara bahasa itu kita tahu dari a'jaza yu'jizu i'jaz. Artinya sesuatu yang melemahkan. Betul. Maka Al-Quran disebut mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Ya, disebut mu'jizat. Kenapa disebut mu'jizat? Itu ada dalam kaidah bahasa ada tambahan tak marbutoh di situ sebagai mubalaghah. Jadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus ya. Artinya aktivitas itu continue. Ya, beberapa contoh misalnya dalam bahasa Arab itu
Saya ambil contoh seorang security yang bertugas misalnya di depan pintu bank gitu ya, buka tutup pintu, karena bahasa Arabnya pintu tutup bab, maka yang buka tutup pintu disebut bawab. Iya, bawab. Ya. Kalau ada orang yang kerjanya tidur, itu disebut nawam. Bawab. Kalau yang sukanya menulis jadi kutab. Ya, jadi mukjizat itu disebut Al-Quran disebut mukjizat karena punya fungsi untuk melemahkan kekuatan-kekuatan lain. Itu dari sisi bahasa. Nah, kemudian kenapa kok Al-Quran yang dijadikan mukjizat untuk kenabian atau kerasulan Rasulullah Muhammad SAW? Itu kalau kita lihat dalam ranah historis ya, sejarah, hampir seluruh nabi dan rasul itu diberikan mukjizat sesuai konteks zamannya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu sedang hebat-hebatnya dunia sihir, maka beliau pun diberi kekuatan ya. Kita tahu di Al-Quran atau dalam banyak sejarah kita membaca, beliau mampu mengalahkan tukang-tukang sihir yang dijadikan pesuruh oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam misalnya, beliau hidup di satu masa di mana dunia kalau boleh dikatakan medis atau kedokteran ya, itu demikian hebatnya, maka kemudian beliau diberi kekuatan atau kemukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menyembuhkan penyakit baros atau kusta yang pada saat itu belum ada bisa menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Ya, betul. Nah, itu dari sisi istilah ya. Jadi Al-Quran sebut mukjizat karena masa Arab jahiliyah itu masyarakat Arab sedang senang-senangnya itu gandrung-gandrungnya pada syair-syair Arab. Setiap tahun itu ada sebuah perhelatan di satu pasar namanya pasar Ukaz ya. Masing-masing kabilah mengirimkan delegasinya untuk jagoan-jagoannya yang ahli syair itu untuk mengirimkan utusan dan dinilai siapa di antara kabilah itu yang paling bagus syairnya, dan nanti kelompok atau kabilah yang memenangkan itu syair-syairnya digantung di dinding Ka'bah. Ini kalau kita baca sejarah ya. Sehingga Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang berbeda, secara kesusastraan ya, balaghahnya sangat indah. Itu tuh menandingi syair-syair jahiliyah itu secara nyata pada saat itu. Tentu ada mukjizat lain yang jauh lebih tinggi dari itu. Itu sekedar pengantar mungkin seperti itu. Oh gitu. Terus kemudian kalau tadi Pak Kiai mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, apakah sampai hari ini Al-Quran itu tetap relevan? Ya. Ada satu ungkapan yang mungkin akrab ya di indera dengar para pengkaji Al-Quran atau umat Islam pada umumnya, bahwa Quran itu sholih likulli zaman wa makan. Quran itu selalu up to date. Di dalam Al-Quran memang ada informasi-informasi dari masa lalu, masa kini itu kini saat Al-Quran diturunkan, dan masanya akan datang. Jadi jauh sebelum Al-Quran diturunkan itu kan ada peristiwa-peristiwa yang pernah hadir ya, dan itu disebutkan. Di antara misalnya mukjizat Al-Quran dari sisi ilmiah ya, nanti kita akan mengetahui ada banyak sisi mukjizat Al-Quran. Nah, saya ingin sedikit menyoroti sisi ilmiah. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran berupa informasi diselamatkannya jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Di satu ayat disebutkan, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwa pada hari itu, pada hari ditenggelamkannya Fir'aun itu, kemudian kami, kata Allah, nunajjika, menyelamatkanmu Fir'aun itu bibadanika, dengan badanmu itu, litakuna liman khalfaka ayah, sebagai pelajaran bagi umat-umat sesudahmu. Dan pada saat ayat itu turun, kan Rasul belum mendapati ada informasi tentang diselamatkannya jasad Fir'aun itu. Baru sekian abad kemudian ada peneliti kalau tidak salah di bukunya Pak Quraish Shihab itu dijelaskan ya di Mukjizat Al-Quran, ada seorang profesor Prancis namanya Mr. Loret itu melakukan ekspedisi bersama timnya, ada yang diving ya, ada yang menyelam ke laut, ada informasi lain bahwa jasad Fir'aun itu sudah diselamatkan atau terdampar di sisi laut. Nah, ini ada banyak versi. Nah, itu kan bagian sisi ilmiah. Allah menunjukkan bahwa akan menyelamatkan, betul-betul diselamatkan. Dan sampai sekarang kan movie Fir'aun
ada ya? Ada. Ya, itu bisa kita sebutkan. Dan sisi i'jaz yang lain misalnya dari redaksional, penyebutan kata tertentu itu sesuai konteks. Lagi-lagi saya kutip, ini informasi karena memang saya baca kalau nggak salah sejak S1 dulu itu di bukunya Pak Quraisy itu, Pak Quraisy. Mukjizat Al-Quran. Misalnya kata yaum dalam bentuk mufrad itu disebut kalau tidak salah sebanyak 30 kali, itu sejumlah hari-hari dalam satu bulan. Sementara kata syahrun dalam bentuk mufrad disebut sebanyak 12 kali, sebanyak bulan-bulan dalam satu tahun. Itu diantara contoh-contoh saja. Ya. Ya. Terus kemudian terkait tadi, ya, oke, pemirsa ya, masih banyak mungkin yang akan kita kupas ya terkait i'jazul Quran atau mukjizat Al-Quran untuk peradaban manusia. Untuk itu mari kita sama-sama saksikan ya pesan-pesan komersial berikut ini. Baik, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa. Tadi sempat disinggung oleh Pak Yai yaitu terkait mukjizat Al-Qur'an dari sisi ilmiah. Kalau kita berbicara ilmiah mungkin ada beberapa teori-teori ilmiah yang tertuang dalam Al-Qur'an yang perlu sedikit disampaikan kepada para pemirsa di rumah. Sebelum dijawab nanti bagi para pemirsa di rumah silahkan bila nanti ada pertanyaan ya kita melakukan dialog interaktif bisa di WhatsApp ke nomor 0812 8918836 ya. Baik Pak Kiai dilanjut terkait tadi yang telah disinggung tentang ilmiah ya dari sisi ilmiahnya Pak. Baik. Jadi memang ada beberapa aspek i'jazul Quran, salah satunya i'jazul ilmi ya. Yang agak menjadi perhatian para ilmuwan atau saintis itu adalah proses penciptaan alam raya ini. Jadi mungkin kita belajar dulu ada namanya Big Bang ya, teori dentuman besar. Betul. Nah kemudian ketika kita baca di Al-Quran, nah ini bukan berupa justifikasi tetapi jauh sebelumnya Al-Quran sudah menginformasikan. Misalnya ada di surah Al-Anbiya ayat 30 itu Allah menyatakan awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna kullasyai'in hayy wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Bahwa orang-orang kafir itu kan sering mempertanyakan tentang proses penciptaan langit dan bumi. Maka kemudian Allah memberikan satu informasi ya. Apakah mereka orang-orang kafir itu tidak mengetahui annas samawati wal arda kanata ratqa, bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya menyatu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan duanya. Nah, inilah yang kemudian banyak disebut ya, meskipun tidak sepenuhnya tepat bahwa itu kalau dalam sisi ilmiah disebut teori Big Bang, dentuman besar dan sebagainya. Betul. Nah, ada kemudian lanjutan ayat itu wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu kehidupan ini. Dan itu sangat logis sekali, sangat ilmiah sekali. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manusia atau makhluk hidup tidak ada satupun yang bisa hidup tanpa air. Kita misalnya itu masih mampu untuk menahan lapar, tidak memakan makanan ya, daripada menahan haus. Dehidrasi itu langsung membuat kondisi fisik kita langsung drop. Dan itu saya pernah baca beberapa penelitian. Manusia itu tidak bertahan hidup bahkan mungkin 1 hari kalau nggak minum itu sudah nggak karu-karuan. Nah, kita puasa kan hanya berapa jam saja kan? Kita puasa paling dari jam berapa? Jam 4 atau setengah 5 lah ya, sampai jam setengah 6. Itu paling kurang lebih 12 jam. 12 jam. Itu kita masih mampu. Tapi kalau dilanjutkan lagi, katakanlah sehari full kita nggak minum itu sudah nggak karu-karuan, pasti dehidrasi itu. Nah, itu diantara contoh sisi ilmiah. Jadi Al-Quran itu memang sudah menginformasikan banyak hal. Ada juga penelitian tentang kulit misalnya. Kulit. Ya, tentang kulit. Ini ada seorang profesor, saya lupa namanya itu di Amerika itu, dia ahli kulit. Tapi dia menulis Garut ya Pak ya? Oh bukan. Nah, itu kemudian menulis buku tentang kulit. Nah, dia membaca ayat di dalam Al-Quran
tentang kulit. Tentu bukan dalam teks Arabnya ya, dia menulis membaca terjemahannya. Kemudian setelah membaca itu, dia mengganti seluruh buku textbook tentang kulit. Jadi hasil bacaannya itu kemudian mengubah semua pemahaman dia tentang kulit. Itu bisa nanti kita lihat ayat di dalam Al-Quran tentang kulit itu. Sehingga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim, ilmuwan non-muslim tadinya kemudian menjadi muslim. Mungkin ada yang paling populer, ada Dr. Maurice Bucaille itu namanya ya, yang ahli bedah. Maurice Bucaille itu kemudian melakukan penelitian tentang Quran, tentang Bible, tentang sains. Nah, saya kira teman-teman dosen atau mahasiswa sudah sangat akrab dengan buku beliau, The Bible, The Quran and the Science. Itu aslinya kan dari bahasa Prancis ya, Le Bible, Le Coran et la Science. Itu kemudian diterjemahkan dalam banyak bahasa, termasuk sudah diterjemahkan Indonesia, Bible, Quran, dan Sains. Nah, itu beberapa contoh ijaz ilmi, dan masih banyak lagi saya kira. Gitu. Baik. Ini menarik ya Pak Kiai. Tentu ada mungkin teori-teori yang kaitannya dengan ilmiah ya dalam Al-Quran gitu. Selain tadi kulit sudah, terus kemudian air gitu kan. Bagaimana misalkan kaitannya dengan bumi yang selain air yang di dalamnya gitu. Ini menarik juga. Ya ini kaitannya mungkin dengan masih berkaitan dengan bulan Ramadan yang mana Al-Quran itu diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui surat Al-Alaq gitu ya. Ada dua kata perintah gitu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentu di ayat pertama itu menjelaskan bahwa kita dituntut membaca atas dasar niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang berikutnya kalimat kedua, perintah kedua yaitu Iqra wa rabbukal akram gitu. Ini kan kemudian menunjukkan bahwa ketika kita sudah membaca dituntut kita untuk menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menarik, alladzi 'allama bil qalam. Iya. Betul. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini bagaimana menurut Pak Kiai pandangan tentang dua ayat ini gitu. Kan 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Betul. Jadi ulama sepakat ya bahwa surah yang pertama turun itu Al-Alaq, 5 ayat itu tadi. Nah, sudah banyak kajian tafsir terkait dengan pemahaman makna Iqra di situ. Kalau kita lihat Iqra di situ tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya kan? Betul. Iqra. Maka kalau dari sisi lughawi atau dari bahasa, itu kan dari qara'a artinya bisa menghimpun, bisa membaca, meneliti, mengkaji dan sebagainya. Nah, kemudian perintah yang pertama itu penting. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi proses pencarian pengetahuan itu memang harus disandarkan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Ini nanti yang akan menjadikan seorang ilmuwan, seorang ulama misalnya, ketika mendasari bacaannya dari awal, sejak niat awal itu bismi rabbik, maka insya Allah ilmu pengetahuan yang dia dapatkan tidak akan membuat mafsadah, tidak akan membuat kerusakan. Persoalannya saat ini adalah ketika Iqra-nya tidak dengan ismi Rabb. Banyak ilmuwan, banyak ulama, saintis ya, yang tidak mengindahkan ini, sehingga ketika dia sudah semakin tinggi tingkat keilmuannya, bukan semakin tunduk atau semakin tawadu, tapi semakin arogan. Nah, ini kan menjadi sebuah catatan. Ada semacam stigma, semacam pandangan-pandangan kurang baik. Biasanya orang kalau pinter itu agak sombong misalnya gitu ya. Ada arogansi intelektual di situ. Nah, makanya kemudian dalam tradisi pesantren itu kan ada istilah adab qoblal ilm itu ya. Betul. Ada etika sebelum belajar. Bahkan itu menarik sekali. Al-Quran sudah menunjukkan itu. Rasul itu mengajarkan para sahabat bukan ilmu dulu, tetapi etika atau akhlak. Bisa misalnya kita rujuk ke surah Al-Jumu'ah itu, ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi wa yuzakkihim dulu, proses tazkiyah, tazkiyatun nafs, kemudian baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
baru memberikan pelajaran, memberikan ilmu dan hikmah. Sehingga ada tazkiyah di situ. Ini yang kemudian menjadi pelajaran penting ismi rabbik. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Tuhan Maha Pemurah. Mungkin kata lain juga mulia ya. Jadi setelah kita belajar membaca banyak informasi baik ayat-ayat kauliyah, kauniyah ataupun tarifiyah, di situ kita diajarkan Allah menjadi orang-orang yang murah, orang-orang yang mulia. Sehingga dua makna ini yang sangat tererat. Dan yang terakhir tentang kolam tadi ya. Betul. Di ayat lain misalnya kita baca ada nun wal qalami wa ma yasturun. Kolam menjadi satu alat yang dijadikan sumpah oleh Allah. Itu kalau kita baca tafsirnya memang sebelum alam ini diciptakan, itu yang pertama diciptakan itu kolam. Untuk menulis semua catatan-catatan dari mulai hukum-hukum alam, dari mulai kejadian-kejadian, termasuk diri kita. Sebelum kita dilahirkan kan dalam alam azali sudah ada catatan. Kita sering dengar tentang umur kita, tentang jodoh kita, tentang rezeki kita. Ada catatan itu di Lauh Mahfudz itu. Nah itu ada ulama tafsir yang menyebutkan demikian. Kira itu. Nah, yang terakhir itu allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Ada satu hadis itu terkait dengan ini. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh ilmu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi man amila bima alima allamallahu ilman ma lam ya'lam. Nah, jadi siapa yang mempelajari satu ilmu terus mengamalkannya, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Sebaliknya ada satu hadis yang juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Man istada ilman wa lam yastad huda lam yastad minallahi illa bu'da. Siapa yang semakin bertambah ilmunya tapi tidak semakin dekat dengan Allah, tidak mendapat petunjuk dari ilmu itu, lam yastad minallahi illa bu'da. Semakin menjauh semakin menjauh. Itu menarik sekali. Ya, kadang-kadang kita pernah merasakan hal tersebut gitu ya. Ketika dalam suatu kajian atau dalam suatu kajian ilmu tiba-tiba suka ada seperti ilham masuk itu ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa ya, tadi sudah disampaikan terkait mukjizat Al-Qur'an untuk peradaban manusia digali dari sisi ilmiahnya. Berikutnya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah pesan-pesan komersial berikut ini. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kembali lagi bersama kami di program Ramadan Menyapa, masih bersama Pak Kiai kita, narasumber kita pada malam hari ini. Pak Kiai ya, di banyak literatur itu ada beberapa tulisan atau beberapa buku yang menyebutkan bahwa terkait i'jazul Quran atau mukjizat Al-Qur'an itu kaitannya dengan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin Pak Kiai bisa menjabarkan terkait akhlak Rasulullah gitu yang disampaikan tadi. Ya, jadi ada satu ayat yang biasa dipakai untuk menunjukkan akhlak Rasul. Jadi Allah memuji dengan satu kalimatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau Muhammad itu sungguh memiliki akhlak yang sangat agung. Ada satu peristiwa ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat ya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, maka kemudian beliau menjawab karena khuluquhul Quran. Betul. Bahwa akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin Al-Quran itu Rasul itu adalah the living Quran, Al-Quran yang hidup ya. Jadi seluruh apa yang Rasul lakukan atau perbuat, ucapannya, tindakannya, sikapnya itu adalah cerminan dari Al-Quran. Dan satu ciri atau apa namanya keberhasilan dakwah Rasulullah itu karena beliau itu walk the talk. Beliau melakukan apa yang dia ucapkan, apa yang beliau ucapkan. Jadi tidak sekedar omdo ya, tidak sekedar apa istilahnya NATO kalau ada istilah itu ya. No action, talk only gitu. Nah Rasul itu tidak seperti itu. Sehingga cerminan kalau pengen lihat akhlak yang terbaik ya Rasulullah itu. Dan di mana kita bisa melihatnya dalam Al-Quran. Seluruh aktivitas kehidupan Rasulullah itu Quran. Ya tentu kita nggak menafikan ada sisi-sisi basyariah, kemanusiaan Rasulullah. Misalnya Rasul beberapa kali ditegur oleh Allah atau kemudian
tidak tepat ketika menyampaikan satu pendapat. Itu ingin agar menunjukkan Rasul itu juga manusia. Tapi di atas segalanya, Rasul adalah manusia paripurna, insan kamil kalau dalam istilah tasawuf itu. Jadi kalau akhlak Rasulullah bagaimana? Ya Al-Quran. Makanya kemudian ditegaskan lagi di Al-Ahzab ayat 21 kalau nggak salah ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah. Uswah itu teladan atau cerminan perilaku yang terbaik. Nah, maka kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah ya paling tidak harus ya sedikit-sedikit mengikuti apa yang Rasul lakukan itu. Dalam kehidupan itu. Jadi akhlak Rasul itu ya Al-Quran itu. Ya, menarik ini ada pertanyaan nih dari pemirsa di rumah ya terkait seputar Al-Quran gitu ya. Memang ada kaitannya tidak dengan mukjizat Al-Quran. Ada sebuah pertanyaan dari Indra nih, tidak disebutkan alamatnya. Pertanyaan begini, Pak Kiai, kenapa Al-Quran itu diturunkan di Arab gitu? Gitu. Ya. Itu pertanyaannya, Pak. Ya. Gitu. Baik, mungkin kalau dijawab secara geografis ya, itu ada, saya pernah baca satu referensi ya, beberapa keterangan lah, bahwa Arab itu kan center of the earth, pusat dunia kan di situ. Makanya ada Ka'bah. Ka'bah itu sering disebut pusring jagat. Pusring jagat itu adalah titik sentralnya dunia itu di situ. Maka ketika Quran turun di Arab, itu sangat logis untuk bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia itu jauh lebih memungkinkan. Maka ini mendapatkan label Ummul Qura. Nah, itu. Jadi sesuatu kalau kita mau menyampaikan sesuatu berdiri di tengah, itu bisa menjangkau ke seluruh sisi ya, sudut. Tapi kalau misalnya kita berdiri sudut yang jauh, maka kita akan agak kesulitan menyampaikan ini. Ini dari sisi geografis. Itu kalau kemudian dilanjutkan pertanyaannya itu, ya karena satu, Rasul orang Arab. Rasulullah itu adalah orang Arab, kemudian masyarakat yang dibina itu sebagian besar ya masyarakat Arab, maka turun di Arab. Tapi kalau mau jawaban yang secara geografisnya, secara ilmiah katakanlah, itu karena posisi Mekah itu adalah center of the earth, pusat dunia itu di situ. Bahkan di Al-Quran disebutkan rumah yang pertama kali dibuat itu kan ya Ka'bah itu. Iya. Ya kan? Awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah itu tadi. Betul. Jadi itu jawaban saya. Mungkin nanti bisa dicari referensi lebih lanjut ya. Iya, karena memang di beberapa ayat juga disebutkan Al-Quran itu selalu diiringi di kalimat berikut dengan Quran dan Arabiyyan gitu ya. Iya, betul. Kenapa tidak di Indonesia? Betul. Atau di Majasem lah yang dekat gitu, kalau yang di Cirebon gitu. Iya. Baik, Pak Yai, selanjutnya ini kaitannya dengan surat Al-Isra ya. Itu yang berbunyi inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun kabira gitu ya. Nah, ini kan menarik juga bahwa sesungguhnya itu Al-Quran itu diturunkan sebagai jalan yang lurus. Ya. Sebagai petunjuk. Betul. Bagaimana pandangan Pak Kiai? Ya. Mungkin dikaitkan dengan ayat yang lain. Betul. Jadi ada ayat lain di dalam Al-Quran juga yang berbicara tentang sirat mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatawharakum bi'an sabili. Itu riwayatnya begini. Rasul membuat satu garis lurus ya. Kemudian membuat garis-garis di sisi kanan kirinya. Nah, kemudian Rasul menunjukkan garis pertama yang lurus itu ditunjukkan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalan yang lurus yang perlu kalian atau wajib kalian ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Nah, kenapa? Karena jalan yang di kanan kiri itu yang akan membelokkan, akan membuat umat itu menjadi kacau. Maka ikutilah jalan ini. Ini Islam yang Rasul tunjukkan itu. Dan menariknya bahwa jalan yang lurus itu, jalan yang menuju kebahagiaan lah, kalau dalam bahasa kita mungkin menuju surga, itu justru dipenuhi hal-hal yang tidak kita sukai. Sementara jalan-jalan yang bengkok-bengkok itu, yang
menyimpang-nyimpang itu justru banyak yang menyenangkan. Nah, makanya itu tadi itu di hadis Nabi itu disebutkan juga khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bisyahawat. Jadi jalan menuju jannah itu banyak diliputi oleh hal-hal yang makarih tadi, yang tidak kita sukai. Yang tidak disukai. Iya, seperti sekarang misalnya kita puasa, udah panas siang hari, capek, mungkin yang habis kerja itu suruh menahan untuk tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Itu kan tidak disukai. Ya. Sementara jalan-jalan yang menyenangkan itu, jalan-jalan menuju nar itu kan justru yang syahwat itu. Coba, ada nggak konser musik atau apa, entah dangdut, entah apapun, yang disediakan kursi, duduk, dapat snack? Saya kira nggak ada. Yang ada itu bayar, berdiri, tanpa ada kursi, tanpa ada snack. Dan mereka mau bayar. Sementara kalau untuk suruh datang pengajian itu nggak usah bayar. Padahal udah ada snacknya. Ada snacknya, duduk manis, dengerin ceramah, kiai, dapat ilmu, dapat konsumsi, banyak yang nggak datang. Nah itu diantara ilustrasi sederhananya khufatil jannah bil makari, wa khufatin nar bisyahawat. Jadi seperti tadi Al-Quran itu jalan menuju kebenaran, jalan menuju kebaikan. Litukhrijan nas minal zulumat ilan nur, itu di Ibrahim. Jadi mengeluarkan manusia dari az-zulumat, itu dalam bentuk jamak ya, jamak dari zulmun ke zulumat. Ilan nur, nur itu dalam bentuk mufrad, bukan anwar. Ya, itu jadi jalan menuju kesesatan memang terlalu banyak. Sementara jalan menuju cahaya itu hanya nur satu. Jadi kalimat zulumatnya itu jamak, sedangkan di kalimat nurnya mufrad. Mufrad, gitu. Tidak anwar kan? Iya betul. Tapi nur. Memang godaan kemaksiatan itu luar biasa banyak sekali. Padahal tujuan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Gitu. Ini menarik ya Pak Kiai. Ada juga gitu kan, ya tadi di ayat yang lain juga di Al-Baqarah juga kemudian disampaikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas gitu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu. Hudal linnas itu berarti universal. Petunjuk untuk seluruh umat manusia. Dan itu terbukti tadi misalnya banyak ilmuwan-ilmuwan non muslim yang akhirnya masuk Islam gara-gara mengkaji Islam. Maka alangkah naifnya dan disayangkannya ketika umat Islam yang sudah sejak lahir misalnya diberikan pemahaman tentang Al-Qur'an kok mohon maaf berubah haluan, murtad misalnya seperti itu. Sementara orang-orang yang tadinya tidak di ajaran Islam aja kemudian mendapatkan hidayah dari Islam. Ya, memang itu hidup itu pilihan ya. Di Al-Quran juga disebutkan wahadainahu najdain, kata Allah itu. Kami sudah menunjukkan dua jalan. Silakan kamu mau milih yang mana. Bahkan yang lebih alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian di Al-Kahfi itu dijelaskan ya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi yang mau mukmin ya monggo silakan, yang mau kufur juga silakan. Jadi itu pilihan, tentu ada konsekuensi masing-masing pilihan itu. Al-Quran sangat menarik ya Pak Kiai. Baik, nanti kita lanjutkan kembali lagi bersama program Ramadan Menyapa setelah komersial berikut ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, kembali lagi bersama kami program Menyapa ya. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan lagi ya, terkait seputar mukjizat Al-Quran untuk peradaban manusia. Ini menarik pertanyaannya dari hamba Allah Akhwat ya ini. Pertanyaan begini Pak Kiai, mengapa ayat Al-Quran itu sering sama dan berulang gitu? Di surat yang ini ada, di surat yang lain ada gitu, seperti itu. Nah, ini pertanyaan kenapa gitu? Selalu diulang dan sering sama gitu, seperti itu. Baik, terima kasih untuk hamba Allah ya yang sudah bertanya. Dalam teori modern itu ada istilah the power of repetition, kekuatan pengulangan. Artinya ketika kita ingin menguasai satu hal, satu bidang, itu memang harus melakukan repetisi, pengulangan-pengulangan terus menerus sehingga sampai mahir. Maka orang yang mahir dalam satu bidang disebut expert. Nah, Al-Quran itu memang banyak ayat-ayat yang diulang, direpetisi karena untuk memberikan pemahaman yang terus-menerus terkait dengan satu tema tertentu. Kadang redaksinya sama persis, kadang ada sedikit perbedaan. Padahal asbabun nuzul berbeda. Nah itu jadi dalam kajian studi Al-Quran itu memang apa yang disebut dengan pengulangan itu bagian dari proses atau cara Allah mendidik umat manusia.
Dan kita ketahui bahwa masyarakat itu kan heterogen, daya serapnya itu berbeda masing-masing orang itu. Ada yang sekali diberi pelajaran langsung masuk, ada yang 2 kali masuk, ada yang berkali-kali bahkan itu baru bisa menerima. Nah, ini bagian dari cara Allah mengajarkan kepada kita untuk memahami satu ayat tertentu atau pemahaman ilmu pengetahuan itu memang tidak bisa sekali. Maka para hafid itu, hufad itu kan terus-menerus memutolaah, merojaah ayat. Hatta sudah hafal 30 juz, itu kalau kemudian dia abai ya, enggan untuk mengulang, pasti banyak yang lupa. Sehingga tema-tema yang banyak pengulangan itu juga harus dibedakan kata-katanya. Karena ada yang ayatnya mungkin ditaruh di depan, ada yang di belakang. Kalimatnya misalnya. Jadi orang-orang yang ingin mengkaji Al-Quran lebih jauh memang harus jeli ya. Ini ayat ini mana yang didahulukan. Kadang satu kata itu ditaruh di awal, kadang di akhir. Ya. Betul. Dan itu agak membingungkan kalau justru yang bingung itu biasanya yang banyak hafalannya. Karena banyak ayat terulang. Betul. Kalau yang sedikit hafalannya nggak bakal bingung, karena nggak akan tercampur-campur itu. Misalnya ya, ketika baca ini yang sering jumpai di masyarakat. Di surah At-Tin itu agak mirip dengan di Al-Asr. Jadi di Watini wa amilus sholihati, ada yang falahum ajrun di Watini, kemudian itu wa amilus sholihati watawasaw bil haq. Dan itu atau di surat tadi Al-Isra dengan Al-Kahfi. Nah, itu basyirul mu'minin ladzi wa yubasysyira kan. Betul. Gitu. Nah, itu kalau kita nggak jeli, kadang-kadang juga yang sudah biasa jadi imam itu kadang keliru-keliru juga. Jadi makanya Al-Qur'an itu sangat unik, menarik ya, secara bahasa, secara ilmiah itu seperti itu. Jadi jawaban saya ada, kalau ditarik ke teori modern sekarang itu ada istilah the power of repetition, ada kekuatan pengulangan itu. Dan Allah jauh lebih dulu sudah memberikan itu. Bahkan Rasul itu kan dilarang keras oleh Allah untuk terburu-buru, ya kan? Ketika diberi wahyu oleh Jibril, Rasul ingin segera menghafal. Sementara kata Allah jangan buru-buru. Betul. Jadi kamu dengarkan dulu Muhammad, baru setelah dapat kamu serap, kamu ulangi. Terus seperti itu. Jadi segitu kira-kira. Baik. Pemirsa di rumah yang berbahagia, terakhir mungkin Pak Kiai, ya ada sebuah hadis yang redaksinya berbunyi Al-Quran ghinan la faqra ba'dahu wa la ghinan dunahu gitu. Yeah. Itu maksudnya seperti apa gitu? Ya, jadi Quran itu sangat kaya ya. Jadi ada yang memaknai secara harfiah, ada yang memaknai secara maknawiyah. Kalau kita ingin kaya ilmu, kaya hati, kaya pengetahuan, pokoknya kaya secara hakiki, ya Quran itu. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran, yang hidup bersama Al-Quran, itu Allah jamin kehidupannya. Jadi jangan sampai kita merasa terkekang dengan aturan-aturan Al-Quran. Justru dengan Al-Quran itu hidup kita jauh lebih indah, jauh lebih terarah. Karena hampir seluruh aktivitas hidup itu ada rujukannya dalam Al-Quran. Tentu tidak secara rinci ya, ada yang global. Kita mau bermuamalah, kita mau bermuasyarah, kita mau apa saja, itu sudah Allah jelaskan. Para yang pengusaha atau pedagang itu disebutkan dalam Al-Quran bagaimana cara berdagang, bermuamalah yang baik. Ilmuwan bagaimana menjadi ilmuwan tadi, yang Iqra bismi rabbika tadi itu. Kemudian yang lainnya itu hampir semua lah, bahkan sampai hubungan antar keluarga, hubungan suami istri dan sebagainya itu kan detail Al-Quran menjelaskan. Tidak ada satu kitab pun di muka bumi ini yang menjelaskan secara detail seperti itu. Dan yang paling nyata, Quran itu satu-satunya kitab di muka bumi ini yang bisa dihafal. Jumlahnya berapa? 6.236 ayat. Ada 114 surat, ada 30 juz. Itu bisa dihafal persis, tidak ada kurang sehuruf pun. Mana ada kitab yang seperti itu? Enggak ada. Saya kira itu diantara kemujizatan Al-Quran. Allah jamin walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk diingat.
Apa kira-kira pesan Pak Kiai gitu terkait Al-Quran gitu untuk pemirsa di rumah gitu kan, yang di rumah. Ya, baik pemirsa di rumah. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat, maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai rule of life kita. Saya kira itu. Baik, Pak Kiai, terima kasih luar biasa pemirsa ya. Tadi sudah disampaikan detail ya terkait mukjizat Al-Quran, dan tadi juga disampaikan bahwa kita sebagai umat Muslim harus terus berpegang teguh kepada Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa umat Islam ditinggalkan dengan dua perkara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik pemirsa yang di rumah, terima kasih Pak Kiai sudah membersamai kami di program Ramadan Menyapa. Saya ingatkan kepada jamaah di rumah, jangan lewatkan program Ramadan Menyapa di RCTV setiap Senin dan Kamis pukul 19 sampai dengan 20.00 selama bulan suci Ramadan. Saya sebagai pembawa acara atau host yang membersamai Pak Kiai, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.